Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU Kuhap disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 Kuhap yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam Kuhap, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 Kuhap baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 Kuhap baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 Kuhap baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat yang teramat penting ini ya. Rapat seperti ini mungkin bisa terlaksana pengesahan Kuhap itu 40 tahun sekali. Mengingat Kuhap yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun. Ya. Kuhap baru menuju keadilan yang hakiki. Komisi 3 ya bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Kuhap yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan ya mendampingi penggunaan KUHP ya. KUHP itu sebagai hukum material harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya yaitu Kuhap dan akan sama-sama berlaku 2 Januari 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU Kuhap ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk Kuhap ini lebih dari 1 tahun, dimulai dengan 6 November 2024. Saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU Kuhap disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden ya. Baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 8 Juli 2025 ya pembentukan Panja Kuhap. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU Kuhap. Hadirin yang kami muliakan ya, Kuhap ini dalam penyusunan Kuhap ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak ya Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah ya
naskah RUU tentang KUHP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, serta elemen penegak hukum. Lalu kita juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga sudah menerima masukan tertulis dari ratusan kelompok masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Bapak Ibu, kemudian seluruh fraksi dan anggota Komisi 3 DPR RI secara bulat menyetujui RUU KUHP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna. Bapak Ibu, ya, ada sedikit perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama, ya, KUHP itu pada intinya adalah undang-undang yang mengatur interaksi antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan warga negara yang merupakan orang yang bermasalah dengan hukum. Ya. Di KUHP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Kalau di KUHP yang baru, ya, warga negara diperkuat, diberdayakan, haknya diperkuat, ya, melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara. Kemudian di KUHP yang baru ini kita sudah melakukan akomodasi maksimal terhadap kelompok rentan, ya. Dalam RUU ini kita mencantumkan pengaturan spesifik untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas. Pasal 145 ayat 1 menjamin hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Pasal 228 ayat 1 mengatur pengangkatan pendamping disabilitas sebagai juru bahasa. Selain itu, penjelasan pasal 236 pasal terkait alat bukti saksi mengenai hak penyandang disabilitas untuk dapat menjadi saksi walaupun tidak ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, ya, secara langsung, ya, penyandang disabilitas harus dapat secara bebas dan tanpa tekanan menyampaikan kesaksiannya untuk kekuatan hukum yang sama. Jadi gini, ada kekhususan untuk penyandang disabilitas dalam bersaksi. Kalau saksi orang biasa bukan disabilitas, dia harus melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Khusus untuk disabilitas, klausul tersebut tidak berlaku karena justru penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mengenali seseorang atau melihat situasi tanpa panca indera yang ada pada orang yang tidak disabilitas. Kemudian hal kedua terkait hak perempuan, akomodasi kelompok rentan. Hak perempuan diatur di pasal 147 ayat 2 yang menjamin hak untuk mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi, serta hak untuk mendapatkan pendampingan dan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender. Hak lanjut usia, ya, hak lanjut usia juga diatur. Bukan hanya hak kelompok rentan yang di KUHP lama nggak diatur, bukan hanya hak perempuan yang di KUHP lama nggak diatur, hak lansia di KUHP lama nggak ada, di KUHP baru diatur. Ya, hak lansia pasal 148 ayat 2 menjamin hak atas pelayanan, sarana dan prasarana khusus. Selain itu terhadap kewajiban khusus bagi penegak hukum untuk melakukan asesmen sesuai dengan masukan masyarakat. Pasal 5 huruf D menyebut dan pasal 7 huruf N, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan asesmen untuk mengupayakan rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. Nah, kemudian KUHP baru secara spesifik, ya, mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali, ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.